Orang dalam, orang yang menguping pembicaraan itu, kemudian berkelebat menghilang dari pandangan mata. Suma Banding mengejar kemana arah perginya orang yang telah membuat jantungnya berdegup kencang itu. Sepertinya ia sangat kaget saat melihat kehadiran orang yang sekarang tengah dikejarnya tersebut. Purnama berada di atas kepala. Sinarnya yang terang memudahkan Suma Banding melihat ke arah mana orang itu pergi. Orang yang dikejarnya berhenti di sebuah tempat yang menyerupai gudang di seputaran dermaga Sungai Musi. Suma Banding menjaga jarak agar kehadirannya tidak diketahui lawan. Tepat di depan bangunan mirip gudang, orang itu meneriakkan sebuah kata yang menurut perkiraan Suma Banding adalah sandi rahasia. Amiga, tak lama terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Orang itu terlihat menjura hormat, selanjutnya ia masuk ke dalam. Suma Banding tak dapat lagi mengawasi apa yang dilakukan prajurit telik sandi itu. Dengan sabar ia menunggu di luar. Udara malam yang dingin membuatnya menggigil, tetapi ia memilih bertahan mengawasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sepenanak nasi, orang yang diawasinya keluar. Ia kembali mengempos tubuhnya dan berkelebat meninggal tempat tersebut. Beruntung Suma Banding kukuh tak mau melepas pandangannya. Jika lengah sedikit saja, pastilah ia akan kehilangan orang yang diintainya. Bergegas ia mengejar orang yang kini berlari cepat sehingga hanya menyisakan bayangannya saja. Orang itu tak mengendurkan larinya sedikit pun. Untuk mengimbangi kecepatan lari lawan, Suma Banding harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Suma Banding sepertinya paham benar jika sang telik sandi memiliki berkepandaian tinggi. Tak heran jika saat ini ia mengerahkan seluruh kemampuan agar dapat menjaga jarak dengannya. Entah berapa lama keduanya berlari di bawah temaram cahaya purnama. Akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan mirip penginapan. Entah apakah ia menginap di sana, Suma Banding tak mampu lagi menduga. Yang dilihatnya, di tempat itu si telik sandi telah ditunggu oleh dua orang laki-laki tinggi besar berhidung mancung mengenakan sorban. Suma Banding menahan nafasnya. Ia melompat ke atap hubungan sesaat setelah dilihatnya orang yang diintainya masuk ke dalam penginapan. Dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, Suma Banding berupaya mencuri dengar perbincangan di salah satu kamar yang berukuran besar. Sayangnya karena tak berani melakukan banyak gerakan, Suma Banding tak dapat melihat siapa saja yang tengah melakukan pertemuan di kamar yang berada tepat di bawahnya. Hanya lapat suara mereka yang menjadi fokus pengintaiannya. Apa kabarmu, prajurit telik sandi? Setelah lama sekali engkau menghilang, tak kusangka kami akan kembali menemuimu di tempat yang jauh sekali dari rumah ini. Kisahmu mengkhianati Sultan Pajang yang mulia Hadiwijaya lah yang membuat engkau menjadi sangat terkenal di kalangan prajurit telik sandi. Kami diminta untuk melakukan kontak kembali denganmu. Kedatangan kami ke sini dalam rangka menunaikan amanat dari putra Sultan Prawoto yaitu Raden Arya Panggiri. Ini adalah stempel Kesultanan Banten yang kami bawa untuk menguatkan bahwa kami adalah utusan dari keturunan Raja-Raja Demak. Adakah engkau bersedia mengemban tugas baru? Sendiko Dawu, Gusti. Mana mungkin aku berani menolak tugas dari anak keturunan Raja Demak, Kisanak. Coba engkau sampaikan kepadaku apakah gerangan yang harus aku lakukan. Mengingat latar belakangmu pernah menolak perintah dari Sultan Pajang yang mulia Hadiwijaya dengan alasan bahwa ia bukanlah keturunan langsung Raja Demak, maka kedatangan kami kali ini berkaitan dengan sikapmu itu. Mengapa cerita masa lalu itu diungkit kembali Kisanak? Tugas yang akan engkau kerjakan kali ini mirip dengan cerita masa lalumu itu. Ki Gedeing Suro bukanlah keturunan Sultan Demak, ia hanya abdi keraton Demak. Tidak pantas ia menjadi raja di bumi yang kaya ini. Oleh karena itu, Ratu Ayu Kirana yang kini menjadi ratu di Kesultanan Banten diminta meluruskan terah Raja-Raja Demak di Palembang. Beliau adalah putri dari Yang Mulia Sultan Trenggono yang terhitung bibi dari Pangeran Mas Putra Raden Arya Panggiri yang kini menetap di Banten. Meskipun engkau pasti tahu akan hubungan kekerabatan Demak dan Banten itu, tetapi menurutku penting kiranya agar aku mengingatkanmu. Dan mengingat kisahmu di masa lalu, maka kami yakin engkau pasti tidak akan berani menolak tugas ini. Berat sekali tugas yang harus aku lakukan. Tak layak kiranya jika aku mengandalkan kepandaian yang tak seberapa. Jangan engkau merendah, prajurit telik sandi. Kami sudah mengetahui seberapa hebatnya dirimu. Tugas ini tak ada sangkut pautnya dengan junjunganmu Pangeran Arya Mataram. Kami juga mendengar jika Yang Mulia Arya Mataram tak lagi terlibat urusan dunia. Pemerintahan di Palembang ini tidaklah dikendalikan olehnya. Tentang apa yang akan engkau lakukan, aku tak bisa membicarakannya dengan kata-kata yang keras. Mendekatlah ke sini.
Aku ingin tugas itu sampai di telingamu melalui bisikan. Jantung Suma Banding berdegup kencang. Sepertinya orang yang menjadi teman bicara prajurit Telik Sandi yang diintainya itu tahu akan keberadaan Pangeran Arya Mataram. Ia juga sepertinya paham sekali kemampuan prajurit Telik Sandi yang dimintanya kembali bertugas itu dan bagaimana hubungannya dengan adik dari Raja Demak kelima tersebut. Meskipun Suma Banding telah mengerahkan kemampuannya untuk mencuri dengar pembicaraan mereka, namun ia tetap tak mampu mendengar lagi apa yang dibicarakan mereka yang berada di bawahnya. Di saat genting itulah, Suma Banding mengambil keputusan yang tepat, menjauh dari tempat tersebut. Dengan berhati-hati ia melompat dari atap bubungan ke atap bangunan di sebelahnya. Ia langsung bersembunyi di atap bangunan yang berada tepat di samping penginapan yang diawasinya. Dari tempatnya sekarang, ia dapat leluasa mengawasi pergerakan orang yang diintainya tanpa takut kehadirannya diketahui lawan. Dalam hatinya, Suma Banding mengira pastilah orang yang ditemui prajurit Telik Sandi itu adalah orang yang mengaku sebagai utusan dari Banten. Tetapi satu hal yang membuatnya tak habis pikir, mengapa Banten yang berkali-kali terlibat pertikaian dengan Portugis mau meminta bantuan dari Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Jawaban yang paling memungkinkan adalah tindakan mereka itu didasari pengaruh dari orang-orang India yang menjadi pengawal utusan Banten. Kerjasama mereka itu bukanlah perintah dari Sultan Banten. Mereka hanya memanfaatkan ajang adu tanding yang diselenggarakan Keraton Palembang yang terbatas hanya untuk utusan kerajaan di Semenanjung Malaka. Agar bisa terlibat, mereka minta bantuan Malaka. Setidaknya itu yang ada dalam pikiran Suma Banding saat ini. Suara kokok ayam jantan terdengar bersahutan. Orang yang ditunggunya belum juga keluar dari penginapan. Suma Banding akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ia khawatir keberadaannya di sana akan dikenali oleh Kawula. Dengan berat hati, penasehat Raja Palembang itu berkelebat meninggalkan tempat pengintaian. Setiba di Keraton Kutogawang, Suma Banding bergegas menuju regol tamu. Ia ingin bertukar saran dengan Raden Sabtu Panular. Putra dari Pangeran Arya Mataram itu terkenal memiliki wawasan dan pemikiran jauh ke depan. Ia ingin mendengar apa yang akan disarankan pemuda itu jika melihat ada potensi kerusuhan yang akan dibuat oleh utusan Kesultanan Banten di Palembang. Pucuk dicinta ulam tiba. Orang yang hendak ditemuinya tengah membaca kitab sambil berjalan hilir mudik di Selasar. Suma Banding segera menghampirinya dan mengucapkan salam. Melihat keadaan penasehat kerajaan yang tampak lusuh karena belum tidur semalaman, Raden Sabtu yang awas segera melontar tanya. "Ai, dari manakah Paman Suma Banding pergi semalaman? Mengapa hingga pagi menjelang, Paman belum beristirahat? Matamu memang awas, Raden. Aku semalaman tidak tidur karena mengintai orang yang mengaku utusan dari Kesultanan Banten. Setidaknya itulah berita yang aku terima dari para Telik Sandi dan dari ceritamu kemarin. Tanpa direncanakan aku melihat kawan lama kita tengah mencuri dengar pembicaraanku dengan para Telik Sandi. Aku mengikutinya hingga akhirnya aku temukan beberapa kesimpulan. Yang pertama, mereka akan ikut serta uji tanding dengan menurunkan orang yang pastinya berilmu tinggi. Aku curiga orang yang akan terjun ke ajang itu adalah orang yang sama dengan kelompok yang menghadangmu. Yang kedua, mereka akan berusaha meracuni makanan yang akan dimakan oleh raja dan kerabat Keraton Palembang karena memang tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk merebut kekuasaan. Yang ketiga, kawan lama kita yang dulunya adalah prajurit Telik Sandi ditugaskan khusus oleh mereka dan tugas khusus itu belum kita ketahui. Mengingat tiga kesimpulanku itu, aku membutuhkan saranmu bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi ketiga persoalan itu. Sungguh tinggi Paman menilai tentang diriku. Aku jadi keblinger merasa tersanjung. Tetapi, manalah mampu aku yang berpikiran cetek ini memberikan saran. Janganlah engkau merendah, Raden. Saat ini Palembang butuh kepandaianmu berpikir agar lepas dari keadaan pelik ini. Mata Raden Sabtu nampak berputar-putar. Ia meletakkan kitab yang sedang dibacanya. Selanjutnya pemuda itu nampak hilir mudik di Selasar. Sependidih air, ia menghampiri Suma Banding dan membisikkan sesuatu. Engkau memang berbakat, Raden. Terima kasih engkau telah membukakan pikiranku sekaligus mencerahkan orang tua ini. Legalah hatiku setelah mendengar saran darimu. Aku pamit, Raden. Berat sekali mataku ini. Tunggu, Paman. Siapakah gerangan orang yang engkau sebut sebagai teman lama itu?